silahkan pilih got it ya. Oke, nanti apabila saya terlalu cepat boleh diingatkan ya. Pertama kemarin ingin menyinggung sebentar tentang macam-macam gaya ya. Silahkan nanti dicatat apa hal yang menurut panjenengan penting. Yang pertama gaya itu adalah apa? Gaya adalah ini ya, gerakan menarik atau mendorong. Jadi gaya itu berupa tarikan dan dorongan. Yang tujuannya untuk apa? Untuk menggerakkan benda. Nah, itu adalah definisi konsep dasar daripada gaya. Nah, kemudian selain ternyata gaya itu membuat benda bergerak, gaya itu juga mengubah arah. Contohnya apa? Contohnya ketika kita bermain bola basket. Nah, itu kan gaya yang kita berikan membuat bendanya berubah arah. Seperti kegiatan kita mendribel bola, ya, bolanya arah ke bawah, terus menjadi ke arah ke atas. Selain itu apa? Bola kasti. Nah, kasti itu kan dengan adanya gaya otot yang diberikan oleh si pemain kasti, maka akan mengubah arah geraknya. Yang kedua, ternyata gaya juga mengubah kecepatan. Ya, contohnya apa? Naik delman misalnya dengan adanya gaya otot dari kuda, mungkin yang awalnya kecepatannya pelan menjadi kecepatannya mengubah arah. Tadi sudah ya, mengubah arah itu seperti memantulkan benda bola ke dinding, terus bisa juga dengan permainan kasti itu mengubah arah. Kemudian ada juga membuat gerak benda lebih cepat. Contohnya apa ini ya? Mobil yang diberi gaya kemudian awalnya pelan menjadi cepat. Selain itu juga naik delman itu juga bisa. Yang kelima, gaya mengubah bentuk benda. Contohnya tadi permainan plastisin, terus ada juga botol plastik ya yang akan berubah setelah kita injakkan, itu kita beri gaya. Nah, kemudian penyok yaitu botolnya, sehingga itu mengubah bentuk benda. Ya, ini dari pertama saya jelaskan tentang manfaat gaya. Selain itu, kita juga akan belajar tentang macam-macam gaya. Nah, kemarin ternyata masih banyak yang ingin bertanya, Mbak, jelaskan tentang macam-macam gaya beserta contohnya ya. Nah, ini pertama ada gaya otot. Gaya otot itu sudah pasti harus dilakukan dengan menggunakan otot, nggih, Mas, Mbak. Jadi ototnya itu tidak hanya otot manusia, otot hewan juga sama. Jadi ciri khas dari gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot. Ya, contohnya apa? Ketika kita menarik, mendorong, mengangkat barang. Nah, itu kan kita menggunakan gaya yang asalnya dari otot. Selain itu ketika kita berolahraga, itu juga kita melakukan gaya. Gaya apa? Gaya otot, ya, mendorong meja, mengangkat buku, menarik pintu. Nah, pergerakannya itu asalnya dari mana? Dari otot. Yang kedua, gaya pegas. Nah, pegas ini ciri utamanya adalah adanya sifat keelastisan benda. Elastis, mantul, ya. Contohnya karet, pegas. Kemarin tanya Mbak, anak panah, Mbak. Anak panah itu juga sama. Anak panah itu juga gaya pegas. Ya kan di sini ya. Contoh gaya pegas, contohnya ini loh, anak panah yang dilepaskan. Terus ada Saya yang dapat soal itu, Mbak. iya. Terus ada yang tanya kemarin pistol. Peluru itu bisanya dia lepas ya kan dari pistol itu karena apa? Karena adanya pegas di dalam senapannya. Sehingga gaya untuk pada senapan itu juga gaya pegas, ya. Selain itu apalagi? Pernah lihat permainan trampolin? Anak melompat-lompat itu ya, permainan anak loncat-loncat itu juga gaya pegas. Nah, jadi intinya gaya pegas itu ini adanya karet, pegas, per, kemudian apa lagi ya? Yaitu karet, pegas, kemudian per. Per itu juga pegas karena dia elastis.
Kemudian gaya listrik statis. Gaya listrik statis itu apa? Gaya yang dimiliki oleh benda yang bermuatan listrik. Nah, pernah nggak ini Mas Mbak mempraktekannya dulu ketika SD? Nah, kalau dulu guru SD saya diminta mempraktekan ini. Dipotong-potong kertas kecil kan ya. Terus ada penggaris mikanya digosok-gosokkan ke rambut. Kemudian penggaris mikanya ditempelkan ke kertasnya itu. Maka kertas potongan kecilnya ini akan menempel, ya kan? Kertas potongan kecilnya ini akan menempel di mika. Nah, itu gaya apa? Itu gaya listrik. Nah, padahal kan nggak ada listriknya, Mbak. Nggak lah. Itu listrik statis ya. Jadi listrik statis itu memang tidak ada aliran listriknya. Tapi yang berpindah adalah elektron. Oke, untuk 3 gaya ini ada pertanyaan atau ada yang mau sharing tentang masih bingung ketemu contoh gaya yang berhubungan dengan otot, pegas, dan listrik? Ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, saya lanjut ke gaya yang lain. Lanjut, Kak. Oke, siap. Saya lanjutkan ya ke jenis gaya yang lain ya. Jadi sudah ada pandangan ya untuk gaya yaitu ini baru 3. Sekarang saya lanjutkan ke yang lain lagi. Gaya selanjutnya yaitu gaya magnet. Ya. Gaya magnet. Otomatis gaya magnet itu apa? Gaya yang dihasilkan oleh magnet. Jadi kan harus tahu benda-benda yang menggunakan magnet itu apa. Nah, kalau ada ada contoh ini yang itu loh di tempat pembuangan akhir sampah itu ada alat di mana dia mampu menempel yang asal dari besi, baja, logam bisa menempel di alat itu. Nah, itu juga pemanfaatan gaya magnet. Intinya apa sih magnet ini? Dia mampu menarik logam. Ya, mampu menarik logam. Yang kelima, gaya gravitasi. Gaya gravitasi ini contohnya semua benda yang jatuh ke bawah. Ya, jadi kenapa buah jatuh ke tanah, bola dilempar ke atas, kembali lagi ke bawah, itu penerapan gaya gravitasi, bukan gaya otot. Jadi jangan berpikir, Mbak, lah kan bolanya dilempar ke atas, bola dilempar itu kan pakainya otot. Tapi konteksnya di situ adalah bolanya itu jatuh lagi ke tanah, ya kan? Jatuh lagi ke tanah setelah dilempar ke atas, maka itu masuk ke dalam gaya gravitasi. Selain itu apalagi nih ya, melemparkan pensil ke atas, kemudian pensilnya jatuh ke bawah. Contoh lain adalah buah yang sudah masak akan jatuh dari pohon. Ya, sudah paham ya untuk gaya gravitasi? Ya. Yang terakhir yaitu gaya gesek. Gaya gesek. Ya. Gaya gesek dihasilkan dari gesekan antara dua buah benda. Ya. Contohnya di sini adalah gesekan antara telapak kaki dengan lantai. Nah, telapak kaki dengan lantai itu ternyata termasuk gaya gesek. Contoh lain apa gaya gesek? Mengerem. Rem itu juga gaya gesek. Kemudian alas sepatu pemain bola. Nah, alas sepatu pemain bola itu kan tidak rata. Ya, itu juga apa? Tujuannya untuk memberi gaya gesek biar tidak licin ketika berlari di lapangan. Silahkan soal tentang gaya, macam-macam gaya, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya lanjut ke hukum Newton 1, 2, dan 3. Lanjut, Mbak. Ya, beres ya. Ya, jadi nanti kalau keluar lagi soal tentang gaya, udah clear ya. Ada gaya otot, ada gaya pegas,
Ada gaya listrik, ada gaya magnet, ada gaya gravitasi, dan yang terakhir tadi ada gaya gesek. Ya. Nah, sekarang saya ingin memberikan konteks nyata yang ada di kehidupan sehari-hari. Panjenengan memasukkan ini masuk dalam contoh gaya apa? Contohnya, Andi sedang mengerem sepeda. Gaya Apa tadi ya? Firman sedang bermain ketapel. Gaya pegas. Pegas, oke. Buah apel yang sudah masak jatuh dari pohon. Gravitasi. Gravitasi, oke. Pak Ando sedang mengepel lantai. Suaranya putus, Mbak. Pak Ando sedang mengepel lantai. Gesek. Mengepel lantai. Gaya otot. Gaya otot. Mengepel lantai itu gaya otot ya yang digunakan ya. Jangan sampai kebalik. Jadi yang dimanfaatkan itu gaya ototnya, bukan gaya geseknya. Oke? Oke, sekarang saya lanjutkan tentang konsep hukum Newton. Saya lagi males menulis, jadi saya ambilkan kayak gini aja ya. Lebih enak, ada gambarannya juga. Nah, di sini hukum Newton itu ada 3. Saya ingin membelajarkan konsep dan konteks. Konsep itu rumus, konteks itu pada kehidupan nyata. Sekarang konsepnya dulu. Hukum Newton 1 itu bunyinya ini. Sigma, ini bacanya kalau di matematika sigma ya. Sigma itu artinya apa, Mbak? Artinya ini membacanya resultan. Resultan itu bisa saja bernilai positif, bisa juga bernilai negatif. Ya. Sigma ini operasinya bisa positif, bisa negatif. Kapan sigma ini kita gunakan positif? Kalau ada sebuah gaya yang berlaku pada benda itu arahnya sama. Misalnya ini bendanya 10 kilo, ya katakanlah ya, 10 kilogram. Kemudian ini Pak Ade menarik dengan gaya 5 Newton. Karena pakai dengan gaya 5 Newton masih tidak kuat, kemudian dibantu lagi oleh anaknya dengan gaya 1 Newton. Nah, pada kasus ini resultannya itu ditambah. Kenapa? Karena gayanya ini arahnya sama. Sehingga resultan gayanya adalah 5 ditambah 1. Nilainya 6 Newton. Tapi berbeda ketika ada sebuah benda di sini beratnya katakanlah 20 kilo, oleh Pak Ade ditarik sebesar gayanya 10 Newton, oleh Bu Ida gayanya berlawanan sebesar 5 Newton. Nah, ini gayanya narik ke kanan 10 Newton, ke kiri 5 Newton. Maka resultan gayanya itu bukanlah 10 ditambah 5, tetapi 10 dikurangi 5. Kenapa dikurangi? Karena arahnya berlawanan. Ya. Sehingga di sini resultan gayanya berapa? 10 dikurangi 5. 5. Geraknya kemana geraknya? Ke kanan. Karena lebih besar gayanya yang ini. Itu ya, paham ya? Jadi resultan itu tidak diartikan dengan jumlah gaya. Tetapi besar gaya yang berlaku pada benda tersebut. Nah, hukum Newton 1 berbunyi, jika resultannya itu sama dengan 0, maka apa yang terjadi? Benda kalau mula-mulanya diam akan tetap diam.
batu, dibiarkan aja di atas tanah, itu gayanya 0, ya kan? Tidak diberi gaya ke kiri, tidak diberi gaya ke kanan. Maka kalau dia mula-mula diam, maka selamanya juga akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Bergerak lurus beraturan itu apa artinya? Artinya dia bergerak tetapi kecepatannya sama terus. Ya. Yang dimaksud gerak lurus beraturan itu bergerak tetapi kecepatannya sama terus. Sehingga dia akan tetap bergerak terus. Contohnya, pernah lihat apa ya? Ini ada lingkaran, terus ini ada bola di sini. Ini tuh bergerak melingkari sini terus bolanya itu. Dengan kecepatan yang konstan terus. Nah, ini namanya nanti bergerak terus konstan, tapi ini bukan contoh gerak lurus ya, ini gerak melingkar. Yang dibilang gerak lurus beraturan itu katakanlah ada sebuah benda yang bergerak kecepatannya sama terus, 10 meter per sekon ya 10 meter per sekon terus, tidak berubah, itu namanya gerak lurus beraturan. Nah, di hukum Newton 1 ini menyatakan kalau resultannya sama dengan 0, maka benda itu cenderung mempertahankan kedudukannya. Artinya apa? Kalau diam, dia juga akan tetap diam. Kalau bergerak lurus beraturan, juga akan tetap bergerak lurus beraturan. Itu ya. Saya lanjut. Contohnya apa? Nah, ketika kita menarik cepat kertas yang di atasnya terdapat uang logam. Pernah, ini harusnya dipraktekkan ya. Mas Mbak taruh itu kertas, atasnya diberi logam, nariknya harus cepat. Ya, maka dia akan tetap pada kedudukannya. Artinya nanti logam koinnya itu tidak akan bergerak, tetap dengan kedudukannya. Nah, sekarang hukum Newton 2. Hukum Newton 2 menyatakan bahwa jika ada resultan yang bekerja pada sebuah benda, berarti ada sigma F. Ya, ini membacanya kalau di matematika itu sigma F. Sigma F. Sigma tadi kalau di matematika sebenarnya berlaku penjumlahan, tetapi di kasus gaya ini sigma itu bisa berlaku dua hal. Nah, ini sigma nulisnya kayak gini ya. Nah, sigma F. Kalau sigma F itu ada, kalau resultan itu ada, maka artinya apa? Ada gaya kan yang bekerja pada benda, maka akan dihasilkan suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah resultan gaya. Kayak tadi yang sudah saya gambarkan tadi, ada sebuah benda, ya kan? Nah, bendanya ditarik. Kalau yang narik semua ke arah kanan, maka gaya resultannya ya bergerak ke kanan. Otomatis nanti percepatan benda juga bergeraknya ke arah kanan. Loh, arahnya sama. Kalau satunya narik ke kanan, satunya narik ke kiri, maka dicari mana yang lebih besar. Kalau ke kiri 8 Newton, ke kanan 5 Newton, maka bendanya akan bergerak kemana? Bergerak ke kiri, mengikuti resultan gaya yang lebih besar. Berapa resultannya? 8 dikurangi 5, yaitu 3 Newton ke arah kiri. Itu ya konsepnya. Jika ada resultan, maka akan ada percepatannya yang arahnya sama dengan resultan gaya. Kemudian ada lanjutannya. Besarnya percepatan itu sebanding. Berbanding lurus itu sama aja dengan sebanding. Besarnya percepatan sebanding dengan resultan gaya,
dan berbanding terbalik dengan massa. Lah, maksudnya kemarin yang tanya ada gajah, ada apa tuh di sini loh maksudnya. Maksudnya gini, percepatan itu kalau gaya yang diberikan semakin besar, maka percepatannya juga akan ikut semakin besar. Ya. Artinya kalau saya memberi gaya 10 Newton sama ketika saya memberi gaya 100 Newton, geraknya akan lebih besar ketika saya memberi gaya 100 Newton. Asalkan dengan massa yang sama. Sama-sama mau dorong meja, massanya sama, yang satunya gaya 10 Newton, satunya gaya 100 Newton, maka akan lebih cepat bergerak ketika gayanya 100 Newton. Nah, sekarang massanya. Ternyata besarnya percepatan itu berbanding terbalik dengan massa. Maksudnya gimana? Ketika massanya semakin berat, semakin besar, maka percepatannya justru akan semakin kecil. Ya, dibayangkan saja kalau ada orang yang badannya besar sama orang yang badannya kecil, percepatannya lebih cepat yang mana? Pasti lebih cepat orang yang badannya kecil. Kenapa? Karena massanya juga lebih kecil. Silahkan yang mau share. Ada? Sudah paham? Sudah. Kemarin ada soal yang gini Mbak, kan yang mendorong, apa itu? Mendorong mobil. Satu Ya. orang sama 2 orang kemarin. Ya, lah itu berarti hubungannya sama apa kalau orang mendorong mobil? Hubungannya dengan besarnya gaya, ya kan? Nah, di situ berarti kalau satu Ya. orang gayanya sama 2 orang, lebih besar yang mana? Lebih besar kalau 2 orang, ya kan? Sehingga percepatannya pasti juga akan lebih besar kalau yang 2 orang. Sebaliknya, ketika ada anak gajah sama ibu gajah, maka percepatannya lebih cepat hanyut siapa? Yo, anak gajah, karena massanya lebih ringan. kecil. Betul. Paham? Paham. Ya. Oke ya. Nah, lanjut nih. Hukum Newton 3. Lanjut lagi. Hukum Newton 3. Hukum Newton 3 itu menyatakan bahwa adanya gaya aksi reaksi. Apa toh gaya aksi reaksi itu? Cara mudahnya kita menekan sebuah tembok. Kita memberi gaya aksi, ya kan? Kita neken tembok. Nah, kita akan memberi gaya aksi kepada tembok tersebut. Kalau kita memberi gaya aksi 10 Newton, maka tembok itu sebenarnya juga memberikan reaksi sebesar 10 Newton juga kepada kita. Tetapi arahnya berlawanan, maka ini disebut dengan negatif. Negatifnya sebuah gaya itu artinya apa? Artinya arahnya berlawanan. Kalau kita memberi gaya aksi ke arah kanan, maka reaksinya ke arah kiri. Kalau kita memberi gaya aksi ke bawah, maka reaksinya ke arah atas. Contohnya yang paling sederhana, kita berdiri. Nah, ini misalnya ada Bu Ica. Bu Ica ini kurus badannya. Dia masanya hanya 35 kilo. Nah, ini Bu Ica ini berdiri. Dia massa 35 kilogram. Jadi ingat ya, 35 itu bukan berat ya.
itu massa. Lah itu adalah hal salah yang selalu kita yakini. Jadi jangan tanya, nak, berat badanmu berapa? Salah. Massa badan. Kalau berat itu masuknya sudah gaya. Gaya berat, ya. F, gaya. Itu sama juga dengan disingkat dengan W, weight. Nah, weight itu gaya. Besarnya gaya itu rumusnya tadi adalah massa dikalikan dengan percepatan. Kalau kita berdiri, percepatannya namanya percepatan gravitasi. Ya, kalau Bu Ica itu beratnya 35 kilo, maka massanya 35 kilo, maka gaya beratnya Bu Ica berapa? 35 dikali gravitasi itu rata-rata sekitar 10 atau 9,8. Maka di sini cara mencari beratnya yaitu 35 dikali dengan 10. Ya, sehingga berapa beratnya Bu Ica? Beratnya yaitu 350. Nah, itu ya, massa kali gravitasi. Nah, ini menunjukkan si Bu Ica tadi memberi gaya terhadap tanah. Kita berdiri, kita duduk, tuh kita memberikan gaya menekan kan? Menekan ke tanah sebesar nek Bu Ica ini 350 Newton. Nah, sebenarnya kenapa kita tidak jatuh? Karena tanah ini juga memberikan gaya reaksi kepada kita. Gaya reaksi tanah kepada kita itu juga sebesar 350 Newton, hanya arahnya berlawanan. Kalau Bu Ica tadi berdiri berarti menekan ke bawah, maka gaya reaksinya menekan ke atas sehingga kita berdiri tegak. Itu ya. Contoh lain penerapan dari hukum Newton adalah roket air. Ketika roket air diluncurkan, ya kan? Roket air ini akan meluncur ke atas. Kenapa kok roket airnya bisa meluncur ke atas? Karena ada gaya dorong ke bawah. Ya kan? Roket itu kan, ini misal ada roket gitu ya, maka dia kan akan memberikan gaya ke bawah kan ya. Ke bawah sini kan. Nah, sehingga dia kalau gayanya ini besar, maka akan gaya aksinya ke bawah akan memberikan gaya reaksi ke atas sebesar gaya yang sama hanya berbeda arahnya saja. Nah, sudah paham belum? Hukum Newton 1, 2, sama 3. Jadi hukum Newton 1 tadi apa? Nama lainnya adalah kelembaman atau inersia atau malas. Malas maksudnya apa? Kalau diam ya tetap diam, kalau bergerak ya akan tetap bergerak. Ya, kalau hukum Newton 2 ini besarnya percepatan sebanding dengan gaya berbanding terbalik dengan massa. Atau kalau saya hubungkan maka besarnya gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Nah, contohnya tadi menghitung gaya berat. Gaya berat itu berarti massa dikalikan dengan percepatan. Percepatannya apa? Yo, percepatan gravitasi bumi M kali G gitu ya. Terus hukum Newton 3 itu gaya aksi dan reaksi besarnya sama tetapi arahnya akan berlawanan. Nah, ini contoh-contoh lagi ya penerapannya sama, ini hanya ada gambarnya saja ya. Tadi saya ulang lagi hukum Newton 1 berbunyi ini ya, suatu benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan terus bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Contohnya ini, kemarin kan ada yang tanya, Mbak, lah ini kalau mengerem ada di mobil ya kan, kita kan awalnya diam, ya kan? Kalau kita duduk di mobil atau di dalam bis, awalnya diam. Nah, ini tadi nama lain dari hukum Newton 1 ini sama dengan kelembaman.
Kelembaman itu apa? Inersia atau sifat untuk selalu mempertahankan kedudukannya. Ya. Contohnya ini, orang-orang akan terdorong ke depan ketika bus tiba-tiba berhenti. Kenapa kok bisa? Nah ini, pada saat kita sedang naik bus yang bergerak dengan kecepatan tetap, busnya kan sedang enak-enaknya ya, kecepatannya tetap, kita juga berada posisi pada duduk yang nyaman. Namun tiba-tiba ada gaya yang diberikan, mengerem. Gaya apa ini? Gaya gesek. Ya kan? Diberikan gaya gesek, maka otomatis akan berubah kedudukannya. Berubahnya bagaimana? Akan terdorong ke depan. Nah, kenapa ya kok bisa terdorong ke depan? Ingat tadi, bergeraknya mengikuti resultan gaya. Nah, karena bisnya mengerem, maka kan ke arah depan resultan gayanya. Maka kita juga akan bergeraknya ke arah depan. Hukum 2 Newton. Nah, tadi ya, percepatan berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, ini ya rumusnya ya. A sebanding dengan sigma F berbanding terbalik dengan M. Nah, contohnya ini juga ada di sini ya. Apa contohnya? Nah, ini. Ketika kamu punya sebuah mobil mainan, lalu kamu menarik mobil itu, maka pasti mobilnya akan bergerak. Ya, semakin kuat kamu menariknya, artinya apa toh di sini semakin kuat kamu menarik itu? Artinya gayanya semakin besar. Kalau gayanya semakin besar, maka percepatannya juga akan semakin besar. Gitu ya. Nah, begitu sebaliknya ketika truknya membawa beban, masanya besar. Nah, nek masanya besar, maka percepatannya justru akan semakin kecil. Kenapa? Karena berbanding terbalik. Contoh lagi, aksi reaksi apa ini? Ya ini, kita gambar perahu ya, sampannya ini ke arah belakang, maka justru reaksinya perahunya maju. Nah, tapi besarnya gaya sama. Gaya yang diberikan ini ke arah belakang akan sama dengan gaya perahunya maju. Silahkan yang mau ada pertanyaan terkait gaya dan juga hukum Newton. Mbak, saya Mbak. Silakan. Kalau punya saya, soalnya kemarin itu orang naik mobil toh, mobilnya jalan. Terus orang itu turun. Lah itu apa berkaitan dengan hukum Newton yang pertama itu, Mbak? Jadi orangnya kayak jatuh itu loh, Mbak. Pas mobilnya jalan kan kayak kedorong kayak gitu. Ya, itu hukum Newton 1. Oh, ngoten ya, Mbak. Ya. Itu kemarin soal kayak gitu. Ya. Terus ada lagi. Pertahankan kedudukan. Ya, karena mempertahankan kedudukannya. Ada lagi? Mbak mau tanya Ya. gaya gesek tadi seperti apa ya, Mbak? Contoh Soalnya dari tadi gaya, Agak putus-putus. ya, contoh dari gaya gesek. Mengerem, ya. Terus apa lagi? Gesekan antara ketika kita misal mendorong benda kemudian berbunyi, bendanya kan berbunyi ya kalau kita dorong. Nah, itu juga gaya gesek. Terus ada lagi tadi mengerem sudah, itu sudah.
Bola. Sepatunya pemain bola. Itu kan diberi, bawahnya kan diberi kayak apa ya? Kayak apa, paku-paku gitu loh. Posisinya nggak rata. Ya, tidak rata, betul. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memperbesar gaya gesek. Ada lagi? Gitu, terima kasih. Gimana? Halo? Putus ya suaranya ya. Terima kasih, Mbak. Oh iya, nggih. Oke, kita lanjut ya. Lanjut metamorfosis ya. Metamorfosis sebentar aja. Halo, ya. Oke, lanjut, Mbak. Oke. Metamorfosis ada 2. Apa sama apa? Metamorfosis Sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, ya. Nah, kita bahas sekilas ya, karena paling ini materinya panjenengan sudah lancar kalau metamorfosis. Saya bahas sebentar, saya buka share screen dulu. Mbak, ban mobil itu dibuat beralur, iya. Untuk apa? Untuk memperbesar gaya gesek. Oh ya, mumpung ada yang tanya, saya jelaskan sekalian hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk memperbesar gaya gesek. 1. Bentar, zoomku. Membuat permukaan beralur. Ya, contohnya tadi yang sudah ditanyakan, ban. Ngopo toh kok ban kuwi kudu? Kenapa kok ban itu harus dibuat beralur? Ya supaya memperbesar gaya gesek. Lah nanti nek gaya geseknya kecil tergelincir no bannya, ya kan? Yang kedua, menggunakan pul atau tonjolan. Nah, contohnya pada apa? Pada sepatu bola. Itu untuk memperbesar gaya gesek. Sekarang untuk memperkecil gaya gesek. Ternyata harus ada yang diperkecil. Gaya geseknya apa? Gaya gesek pada mesin. Ya kan? Mesin itu bekerja karena saling bergesekan antara satu mesin dengan mesin yang lain. Untuk memperkecil gaya gesek, maka diberikan, ya Bapak-Bapak harusnya tahu ini, diberikan apa? Oli. Iya, pelumas. Ya, atau pelumas. Ya, oli. Iya, pelumas itu nggak harus oli. Minyak itu juga pelumas ya. Nah, itu ya, itu untuk memperkecil gaya gesek. Ternyata kan juga harus ada yang dikecilkan gaya geseknya. Selain memberikan pelumas, apa? Kayak panjenengan misalnya punya almari. Nah, supaya geser-gesernya gampang, berarti kan gaya geseknya harus kecil. Dengan cara dipasang Roda. betul. Nah, ternyata itu sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari ya. Tapi kadang tuh kurang ngeh kalau itu tuh gaya gesek. Udah ya, lanjut kita ke Sebentar mau tanya. Iya, silahkan. Itu Mbak terkait, maaf melenceng dari gaya ya, ini terkait konduksi dan konveksi. Saya pernah dapat soal yang termos itu, Mbak. Oh ya, oke. Saya bahas ya nanti. Ini metamorfosis dulu. Oke, siap. Itu namanya perpindahan panas. Nah, nanti sekalian ya. Malah enak saya kalau ada yang tanya kayak gini, langsung nanti tak jelasin. Oke. Itu perpindahan panas ada 3 nanti. Konduksi, konveksi, sama radiasi. Contohnya memang ada termos. Termos itu di dalamnya ada 2. Lewat konduksi sama lewat radiasi.
konveksi sama konduksi. Nah, sekarang kita bahas metamorfosis dulu. Oke. Iya. Ini jam berapa? Ya, Mbak, kalau burung terbang itu gimana? Maksudnya gimana burung terbang? Pakai sayap. Pakai sayap. Aku bingung loh pertanyaannya. Mungkin hukum Newton 3. Oh iya, hukum Newton 3, betul. Apa? Aksi reaksi. Ini kalau lihat filmnya Pak Habibie, ini konsep dasar pesawat terbang itu kan itu, burung terbang. Burung, kok maksudnya gimana? Itu loh. Satu, arah gaya, ya kan, udara ke atas sama dengan gaya ke bawahnya burung, termasuk juga apa? Dibentuk huruf V. Kalau burung terbang tuh bentuknya huruf V kan? Itu juga itu. Ternyata ada fungsinya. Ya. Oke, sekarang masuk ke metamorfosis. Oke, habis metamorfosis cermin dulu ya, baru itu. Semakin kecil Mbak suaranya Mbak. Bentar, sinyal saya nih kalau kayak gini. Besok tak protes ke IndiHome. Halo. Suaranya kurang jelas, Mbak. Masih Ya, kecil. cek. Padahal saya sudah teriak-teriak. Halo. Sudah. Oh, sudah. Ya, Mbak. Ya. Metamorfosis ya sudah muncul ya ini ya. Dan Ya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Apa sih konsep dasar yang membedakan apa itu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalau sempurna itu di tiap tahapannya itu bentuknya berubah-ubah. Nah, ya, tiap tahapannya bentuknya berubah-ubah. Biasanya, ini saya bilang biasanya loh ya, jadi nggak semuanya. Biasanya metamorfosis sempurna ini tahapannya ini, telur, larva. Nah, larva itu nama lain atau sinonimnya adalah ulat. Pernah lihat film larva? Nah, itu bentuknya ulat. Nah, jadi kalau Mbak larva yopo. Nah, lihat itu film larva ya, itu bentuknya ulat. Setelah berbentuk ulat akan berubah menjadi pupa. Pupa itu nama lainnya adalah kepompong. Setelah kepompong maka hewan dewasa atau nama lainnya imago. Nah, harus kenal. Jadi kalau nanti di optionnya tulisannya imago gitu biar nggak bingung ya. Jadi metamorfosis sempurna tadi cirinya yang pertama bentuknya berbeda di tiap-tiap tahapannya. Biasanya ini yang ciri membedakannya adanya fase pupa. Fase pupa. Lanjut. Sedangkan kalau metamorfosis tidak sempurna, itu bentuknya hampir sama di tiap-tiap tahapannya. Bentuknya hampir sama. Kemudian ciri yang kedua ini, tidak ada fase kepompong atau pupa. Sehingga urutannya ini telur, nimfa, nama lainnya nimfa ini adalah hewan muda. Nimfa, ya. Terus hewan dewasa atau imago. Tak cari yang ada gambarnya dulu ya. Sebentar, tak stop share dulu sambil jenengan nyatet yang tadi. Tak carikan gambarnya dulu biar jelas. Metamorfosis. Nah, tak share screen. Tadi sudah ya mencatat
Metamorfosis sempurna sama tidak sempurna. Lah, sekarang kita mau mengelompokkan. Mengelompokkan ini masuk nanti sempurna atau tidak sempurna. Sudah muncul gambarnya? Belum, Mbak. Belum. Sudah. Baru. Sudah, Mbak. Oh ya. Sudah Oke, muncul. yang pertama ini ya. Yang pertama ini pasti semua sudah mengenal. Ya, gambar yang pertama ini loh, aku males nek buka gambar tuh mesti ada iklannya. Yang ini ya, yang pertama adalah kupu-kupu. Yang ini ya, urutannya apa? Dari telur, kemudian larva atau ulat, terus pupa, terus kupu-kupu. Nah, kadang pertanyaan metamorfosis itu tidak hanya itu. Pertanyaannya begini. Tahap pada daur hidup kupu-kupu yang merugikan manusia adalah Larva. larva, betul. Larva atau ulat. Kenapa? Karena memakan daun. Nah, tapi kalau pada yang bermanfaat bagi manusia, bisa ini pada fase pupa, Imago. ya, bisa juga fase imago. Yang pupa contohnya apa? Yang pupa Ulat itu sutra. contohnya, iya betul, kepompongnya ulat sutra. Nah, ini bisa dijadikan kain sutra, bahan dasar kain sutra. Yang selanjutnya yang bermanfaat yang lain adalah kupu-kupu. Kenapa? Karena membantu penyerbukan. Ya, sehingga kalau saya tanya di kupu-kupu itu masuknya kita kelompokkan metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Sempurna. Oke. Selanjutnya, yang sempurna yang lain apa ini? Katak. Kata. Katak ya, katak dimulai dari telur. Setelah telur berubah jadi kecebong. Percil. Bahasa Jawane percil, nggih to? Kecebong. Nah, setelah kecebong berkaki. Kecebong sama kecebong berkaki hidupnya di air. Bernapas dengan insang, betul. Selanjutnya katak berekor. Katak berekor berarti di sini sudah punya kaki ya. Bentuknya seperti katak tetapi masih punya ekor. Sudah mulai berubah pernapasannya menggunakan apa? Paru-paru. Paru-paru. Terus berubah imago. Imago apa imago? Katak dewasa. Nah, iya. Berarti pada katak di sini metamorfosisnya juga Sempurna. Oh, iya, sip. Selanjutnya lalat. Nah, lalat kita kelompokkan ke sempurna atau tidak sempurna lalat itu. Lalat itu juga proses Sempurna. sempurna, ya. Lalat yang ini ya, atas pojok ini ya. Nah, ini metamorfosis sempurna. Ini diperbesar gitu bisa nggak? Oh, nggak bisa. Nah, di sini pada katak pada lalat ini mulainya dari telur, kemudian menjadi larva, kemudian menjadi pupa, ya, kemudian lalat, terus lalat muda boleh, biasanya kalau ada yang menyebutkan lalat muda dulu, baru lalat dewasa. Jadi lalat itu juga melewati fase pupa, maka disebut metamorfosis sempurna. Ya. Terus apa lagi ya? Nyamuk.
Nah, nyamuk itu metamorfosisnya sempurna apa tidak sempurna nyamuk itu? Sempurna, Mbak. Iya. Nyamuk itu sama ya urutannya telur, terus larva. Nama lainnya larva nyamuk apa ya? Yang ada di air apa ya namanya? Jentik-jentik. Jentik, betul. Ambil catat sendiri ya. Nyamuk itu masuknya juga sempurna, telur, jentik-jentik, kemudian pupa, terus nyamuk muda, terus nyamuk dewasa. Nah, tadi sudah ya. Jadi yang metamorfosis sempurna itu contohnya 1, kupu-kupu, yang kedua katak, ketiga lalat, keempat nyamuk. Sekarang yang metamorfosis tidak sempurna. Tidak sempurna tuh semua langkahnya hanya ada 3. Telur, hewan muda, hewan dewasa. Apa saja contohnya? 1. Nih, jangkrik. Capung. Kecoa ya. Lah ini contohnya jangkrik di sini juga telur, nimfa, hanya 3 itu. Terus nanti misal mau cari apa nih? Capung. Capung juga sama, telur, nimfa, imago. Nah, Putu iya enggak, Mbak? putu ya ini telur, nimfa, imago. Kecoa, putu sama. Yang beda tuh kepek ya. Kepek, pernah tahu hewan kepek? Kepik. Pernah. Kepek itu metamorfosis. Ya, itu metamorfosisnya sempurna. Kepek ini loh, kepek. Nah, ini. Telur. Semut itu juga ya, Mbak? Semut tidak mengalami metamorfosis. Semut apa mengalami metamorfosis? Tidak. Mbak, aku nemui, Mbak. Temu soal. Tak cek Iya, ya. saya juga sama ada di semut. Dapat semut. Oh ya, coba tak cek. Malah kalau ada yang tanya kan bisa kita cek bersama metamorfosis semut. Tadi kalau kepek masuknya sempurna ya. Nah, di sini semut gambarnya kayak gini urutannya. Telur. Oh iya, dia kan ada di dalam itu dulu ya. Dalam telur itu, ini rumah semut. Telur, larva, pupa, ya kan? Kayak ada telur di dalamnya ada sesuatu. Ya, ternyata loh, kebetulan ada yang tanya. Semut itu berarti masuknya metamorfosisnya sempurna karena melewati fase larva dan pupa. Ada lagi yang dapat soal metamorfosis? Sekalian cari bersama. Udah, itu toh. Semut toh. Capung, Kak. Capung tadi sudah masuknya metamorfosis tidak sempurna. Ya, kenapa? Karena ya hanya 3 tahap. Capung, telur, nimfa, imago. Nah, ini. Karena kenapa saya lihatkan gambar, otak kanan tuh lebih bisa menyerap lebih lama. Makanya kan kalau gini bisa membayangkan. Telur, nimfa, imago. Gitu ya. Ada lagi? Jangkrik. Sudah. Belalang sudah ya. Belalang juga metamorfosisnya tidak sempurna. Sudah? Bab metamorfosis? Sudah, Kak. Yang terdiri dari 3 bagian tubuh itu hewan apa ya? Hewan tersebut masuk apa maksudnya nih? Dapat soal hewan yang terdiri dari 3 bagian tubuh. Maksudnya apa? Tiga bagian tubuh mungkin dari kepala, terus perut, terus apa itu ya kemarin gitu ya, Mbak? Iya, Kak, ciri-ciri. Ada ya yang kemarin dapat soal itu. Hanya itu, Tok, hanya terdiri dari 3 bagian tubuh gitu, Tok.
ciri-cirinya? Ada beberapa tapi yang paling ingat itu, Nah, Mbak. kan makanya Mungkin ciri-cirinya tahapan. yang lain apa gitu maksudnya. Apa ya? Tempayak sama dengan apa? Tempayak itu adanya di mana tadi? Nyamuk apa ya? Ya, nyamuk. Ini Kecoa. loh. Nah, kita gambarkan ya. Tempayak. Kelihatan nggak ini gambarnya? Ini loh. Nah, telur nyamuk menetas menjadi jentik. Jentik nama lainnya adalah tempayak. Oh, tempayak jentik-jentik. Nih gambarnya biar lebih lagi loh. Telur, tempayak atau jentik-jentik, pupa, terus nyamuk. Nah, ada lagi. Tiga tadi apa, Mbak? 3 bagian tadi. Lah ya ciri-cirinya apa? Mosok hewan yang hanya terdiri dari 3 Tiga bagian? tahapan itu ya. Aja, Mbak, kalau Kan cuma tiga hewan yang tahapan terdiri dari kan 3 beda-beda. bagian itu apa aja ya? Kalau 3 tahapan ya Ya metamorfosis tidak sempurna karena hanya telur, hewan muda sama hewan dewasa. Itu 3 tahapan apa 3 bagian? Kalau kemarin Mbak, bagian aku dapatnya Kalau 3 bagian hewannya tuh, mungkin, Mbak. ada kecoa terus apa gitu kemarin. 3 bagian Kepala, tubuh itu kepala, tubuh sama ekor. ekor. Iya. Kepala ataupun ekor. Kepala, tubuh, sama ekor. Ya Iya, itu kayaknya bisa seperti aja itu. lalat ya bisa, nyamuk ya bisa. Atau Tubuh atau punggung gitu loh. Lupa, pokoknya 3 bagian itu. harusnya nek soal lengkap kan rada iso nek hanya 3 bagian rada bingung ya kan apa memahaminya ya. Maksudnya bagiannya itu apa? Kalau katakanlah di situ diberi contoh kita bisa itu ya. Nek coba nanti kalau sambil ingat bisa dicek lagi. Ini nek contohnya kan kupu-kupu, katak, kumbang. Kalau kayak gini kan lebih mudah menyerap otak kanan kita. Hafalkan yang sempurna. Kupu-kupu, katak, kumbang, kecoa, belalang, nyamuk, lalat. Capung ini harusnya tidak sempurna ini. Saya lanjut. 3 bagian apa 3 pasang kaki ya? Lupa. 3 pasang kaki apa 3 bagian? Ayo. Nah, diingat-ingat bersama, masa ini orang berapa? Bagian, Mbak, Orang 62 loh ini loh. 3 bagian dalam tubuh. Ya, 3 bagian dalam tubuh. Terus ada badan, lagi, terus ekor kayaknya kemarin. Itu loh, ada Mbak lagi Intan. itu yang kaki Ingat. kaki belakang lebih panjang kayaknya. Ya ini no belalang no. Itu beda soal lagi. Oh. Dapatnya itu aku. 3 pasang kaki. Ya 3 pasang kaki, kaki belakangnya lebih panjang. Ya, itu. Ya itu belalang. 1 itu, yang kedua 3 bagian tubuh. Itu kayaknya kalau nggak salah ekor, tubuh, ekor, tubuh, kepala. Ekor, tubuh, sama kepala. Ya bisa saja kupu-kupu. Ya bagian tubuh saja ngoten Mbak kemarin saya. 3 bagian tubuh yaitu kemungkinan yang sempurna. Ada jawabannya, ada kecoa, terus apa kelabang, terus apa? Binatang kotor itu ya, Bu. Oke, paham. 3 bagian tubuh toh. Yuk kita analisis. Nak kecoai berapa bagian tubuh? Punya kepala, kaki, badan, sayap. Gitu. Jadi yang 3 bagian tubuh itu artinya apa? Artinya dicek. Kalau kepala, kaki, badan, sayap itu berarti ada 4 bagian tubuh. Nah, sekarang apa saja hewannya? Coba yang di option. Kupu-kupu kemungkinan besar. Iya.
Kemarin Kemarin ada nggak ada pilihan kupu-kupu, Mbak. Cuma ya, kecoa, terus tadi kecoa, apa yang lipan, disebutkan itu? kelapa, sama Sebentar, kecoa, terus apa lagi? Kecoa mungkin, Mbak. ada lipan, terus kelapa gitu kan. Limpah, Lipan, lipan. lipan. Terus apa lagi? Punyai kaki beruas-ruas. Apa itu Nih, loh? lipan. Betul, lipan tuh ya mung apa kepala, badan, kaki. Ya toh, Ya. ini lipan. Nah, udah ketemu toh sekarang. Apalagi? Termasuk Udah. ekor ya, Mbak, yang pojok ya lipan itu. Kala jengking ya, Mbak? Ini nek lipan itu ya kaki, kemudian apa? Badan sama kepala. Sebentar Mbak Intan. Ya. Bagian tubuh itu apakah kaki dan sayap juga termasuk? Kalau analisis saya, bagian tubuh itu kepala, leher, badan, ekor. Jadi kalau sayap sama kaki itu apa termasuk bagian tubuh juga? Bukankah itu alat gerak? Nopo pripun? Apa saya salah? Kalau pengertian saya kemarin itu 3 alat itu tidak memiliki leher, artinya hanya kepala, badan, ekor, ngoten. Analisis saya seperti itu karena kemarin itu kaki dan sayap semuanya pilihan gandanya ada punya sayap dan punya kaki, kebanyakan gitu. Oh gitu. Ya mungkin yang dimaksud juga seperti itu ya. Jadi di sini kan kepala, ya kan, badan sama ekor gitu maksudnya. Iya betul, ngeten. Ya. Oke. Jadi lipan ya itu ya hewannya ya. Terus ini tak share materi terakhir tentang cermin dan lensa. Nanti langsung bahas soal ya. Nah, sekarang ke penerapan alat optik. Sudah terbuka gambarnya? Maaf file materinya. Ya, ini tak skip aja yang penting yang saya warnai aja nanti. Oke, tadi metamorfosis udah, gaya udah, sekarang ke alat optik ya. Alat optik itu contohnya ini ya, ada kamera, kemudian apa namanya nanti loop, terus mikroskop, terus dan lain sebagainya. Kamera. Ada yang dapat soal tentang kamera? Nggak ada? Nggak ada? Tak next aja. Terus loop? Mikroskop Mbak yang kemarin keluar. Ya, betul. Oke, loop nggak ada ya? Langkah-langkah menggunakan mikroskop, Mbak. Oke, mikroskopnya hanya langkah-langkah saja, bukan lensa-lensanya. Enggak. Iya, enggak. Cuma Lensanya, Lensanya juga kan? Oke ya, tak bukakan cara tadi saya sudah nyari sebenarnya cara menggunakan mikroskop. Nah, sama bagian-bagian mikroskop biar tahu. Nah, aku pengen langsung to the point aja nanti daripada. Tapi nanti materinya tetap saya kirim. Mikroskop ya. Nah, di sini sudah. Ini materi kelas 7 SMP. Dulu saya praktek di SMP saya. Maksudnya di guru saya itu meminta muridnya mempraktekkan lah. Mungkin guru zaman now tuh kurang. Mikroskop, periskop, spion ya oke. Yang spion mobil sama itu sudah tak carikan. Saya juga sudah punya soalnya itu. Yang ini loh, yang tak tanya tuh yang mikroskop sama periskop ya, yang langkah kerja. Ya, tak buka. Sudah terlihat ya? Belajar menggunakan mikroskop. Nah, yuk. Mikroskop sudah tahu bentuknya seperti ini. Ada yang belum pernah pegang mikroskop? Tidak, Mbak. Belum pernah. Ya, nanti cari di video ya. Alhamdulillah dulu guru saya tidak malpraktek. Artinya saya diajari cara menggunakan mikroskop. Jadi bagian mikroskop itu ada ini ya. Atas itu namanya lensa okuler. Ya, yang ini tabung. Yang ini untuk mengatur fokusnya. Jadi kayak macam kita memasang LCD. Ya, LCD itu kan harus difokuskan. Ini pegangan mikroskop. Kalau kita megang tuh yang dipegang ini mikroskopnya. Yang atas ada lensa okuler dekat dengan mata. Yang kedua ada lensa objektif. Di sini bisa dipilih nanti perbesaran lensanya. Lensa objektif ini letaknya di dekat benda. Jadi bendanya ditaruh di sini nanti.
benda. Ini ada klip atau penjepitnya. Silahkan di screenshot sendiri ya nanti ya. Ini ada klip atau penjepit. Jadi bendanya taruh di meja mikroskop, dijepit. Nah, di sini ada cermin. Tujuan cermin adalah untuk apa? Kita kalau pakai mikroskop itu sebisa mungkin mencari dekat dengan pantulan sinar matahari. Jadi cerminnya ini nanti untuk memberikan cahaya ke sini. Bendanya kan letaknya di sini. Ini kan lubang ya ini ya. Nah, lubang ini nanti untuk tujuannya ini cerminnya, ini cahayanya masuk ke sini sehingga nanti bisa mengamati benda mendapat cermin. Ada diafragma mengatur ini besar kecilnya cahaya dari cermin. Ya, jadi sudah ada bayangan ya. Sekarang kita pahami satu persatu. Satu, lensa okuler. Lensa okuler itu yang dekat dengan mata. Fungsinya memperbesar bayangan. Jadi bayangan di mikroskop itu hasil kali perbesaran dari lensa okuler sama perbesaran dari lensa objektif. Maksudnya gimana? Misal lensa okulernya perbesarannya kita pilih yang 10 kali. Lensa objektifnya 5 kali, maka perbesaran bendanya adalah 10 kali 5, 50 kali. Nah, tadi ada diafragma, ada cermin. Kalau cermin, ini tadi saya sudah bilang, menyalurkan cahaya. Jadi cerminnya ini nanti mantol cahayanya supaya di lubang yang berisi bendanya yang mau kita amati ini, akhirnya tersinar cahaya dari cermin. Sedangkan diafragma itu mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Jadi banyak sedikitnya cahaya itu yang ngatur diafragma. Tapi untuk memberikan cahaya itu adalah fungsi dari cermin. Lanjut ya. Ada tabung mikroskop. Tabung mikroskop menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Ini loh tabung ini. Tabung tuh ini. Yang atas tadi isinya lensa okuler. Yang bawah ini lensa objektif. Dihubungkan oleh yang namanya tabung mikroskop. Ya. Selanjutnya ada meja preparat. Nah, ini untuk meletakkan objek yang diamati disertai dengan adanya penjepit objek agar tidak geser kemana-mana. Nah, ini ya saya cek lagi meja preparat ini loh. Nanti bendanya ditaruh di sini meja ini, terus dijepit menggunakan penjepit. Kalau lengan, ya lengan ini ya untuk memegang mikroskopnya. Jadi kalau mau mindah-mindahkan mikroskop yang dipegang lengannya ini tadi. Ada juga mikrometer, ada juga makrometer. Mikrometer itu nama lainnya dari pemutar halus. Jadi mutarnya pelan. Sama-sama nanti untuk untuk mengatur fokus. Ya. Nah, sekarang kita langsung ke tahapan penggunaannya. 1, ya, ambil mikroskop dengan posisi tangannya harus seperti ini. Jadi dulu saya itu dimarahi guru saya gara-gara salah pegang. Tangan kanan itu harus memegang lengannya, tangan kirinya memegang alas mikroskop. Ya, jadi memang yang digunakan kita untuk memegangnya itu yang tangan kanan, dipegang lengannya ini loh. Yang ini adalah alasnya. Setelah dipegang, atur dulu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif yang mana? Yang dekat dengan benda. Tujuannya dengan apa hubungannya? Dengan mengatur besarnya perbesaran yang mau kita inginkan. Kita pengen bendanya itu diperbesar berapa kali? Dengan cara mengatur lensa okuler dan juga lensa objektif dan juga lensa okuler. Setelah itu atur cermin untuk mendapatkan cahaya. Cerminnya tadi di bawah sini ya. Jadi memang yang sulit tuh ini. Biasanya gagal memberikan cahaya ke si meja preparatnya itu. Nah, setelah kita atur cermin, siapkan preparat dan jepit meja preparat. Nah, ini kan tadi toh. Terus diletakkan di situ objeknya. Setelah itu terakhir adalah atur fokusnya. Nah, atur fokus ini kayak pernah menggunakan LCD kan? LCD itu kan ya perbesar, tapi kan habis itu harus difokuskan supaya
supaya nggak blur gitu loh maksudnya. Nah, yang memfokuskan tadi ada 2, makrometer sama mikrometer. Makro itu yang secara besar, mikro itu secara halus. Yang terakhir putar revolver. Revolver itu yang mana? Nah, kita cek lagi yang di atas. Revolver itu yang ini. Revolver itu tempat melekatnya ini ya, lensa objektif. Yang terakhir itu, yang diputar adalah revolvernya untuk mendapat gambaran yang lebih besar dengan mengganti lensa objektif. Jadi awalnya tadi kita pilih kan lensa objektifnya perbesarannya 5 kali. Nah, nanti kok belum nampak, maka yang diperbesar lensa objektifnya. Oh, diperbesar jadi 10 kali. Masih belum jelas lagi. Nah, menjadi berapa kali? Tuh. Gimana? Kayak gini nggak ya soalnya? Halo, kok nggak ada yang jawab? Tidur ini, jangan-jangan. Gimana? Oh, masih nulis? Mbak, masih. Oh. Masih memahami Mbak Intan. Oh ya, ya. Oke. Saya sebentar tak carikan lagi. Ini sudah langkahnya yang secara kasar seperti ini. Sudah, Mbak. Oke, saya bentar. Stop share dulu. Nah, itu ya, itu tentang mikroskop. Iya, Mbak, kayak gitu. Oke, siap. Sekarang periskop. Periskop itu untuk apa? Bapak Ibu tahu nggak ya periskop? Melihat bintang. Itu teleskop. Periskop itu Kapal selam, Mbak. Kapal selam, betul. Kapal selam. Iya, periskop. Cara menggunakan periskop. Ya. Nek nginceng nih. Cara menggunakan periskop. Nah, tak carikan sing gampang. Jadi ya sama, pada intinya ya diperbesar jelas. Malah ini harusnya praktek ini kalau anak-anak SD. Membuat periskop sederhana dari kardus. Kalau itu malah nggak ada pertanyaan ya, cara membuat periskop gitu malah nggak ada. Adanya membuat kacang hijau, Mbak. Apa? Oh, kacang hijau. Cara. Bubur kacang hijau. Viral, Mbak, niku kacang hijau. Lah niku bar niku terus jenengan praktek mboten. Harusnya dipraktekkan ben betul ngono lho. Jadi ndak hanya Siapa semua dapat, Mbak. lah nggih. Ngonten yo akeh sing gak iso. Lah aku nek ditanya ya ra iso ketok ya. Cara apa membuat kacang hijau? Lah gak pernah membuat kacang hijau. Nah, biasanya dibuatkan, Mbak. Oh, Biasanya tinggal jajan beli. biasanya beli. Iya, dibuatkan orang lewat. Lah iya betul. Ndiki cara periskop yang ditanyakan juga langkah-langkah, bukan cara kerjanya. Lensa. Lensanya saja. Mungkin biar paham lensa sama cara kerja kali ya. Oh Biar ya, lengkap. cermin sama lensa ya. Oke lah, kemarin sih ditanya itu apa jenenge apa? Cermin cembung, cermin cekung, itu sing periskop tak cek. Aku dapatnya cermin cembung cekung itu Mbak sama spion. Ya, kalau spion itu tak bahas ya. Itu ya aku sing periskop ya durung nate nganggo lho ning kapal selam soalnya. Nek mikroskop nggak kan wis apa-apa. pernah. Ya, ini Belum tak bahas dapet. yang itu dulu ya, lensa dulu ya. Engko sambil Iya. kurang Ngoten mawon. periskop. Ya, siap. Cara kerja. Yang ada Oke. 2 aja, Mbak. Oke, penerapan alat optik siap. Ya, tadi mikroskop kan sudah, berarti bukan ke yang kayak rumus-rumus mboten toh. Berarti ini tak skip aja, nanti nggak sah nggak sah dibaca kalau nggak digunakan. Nah, sekarang tapi lensanya ditanyakan ya, tadi lensa objektif sama lensa okuler, itu yang miliknya si mikroskop. Nah, kalau teropong, nah tadi ya mengamati bintang itu teropong. Teropong itu sama, menggunakan lensa objektif dan lensa okuler. Nah, sekarang periskop. Periskop itu alat optik yang digunakan pada kapal selam untuk melihat permukaan
laut. Nah, bedanya di periskop tuh ada ini loh, ada prisma. Jadi ini mata si peneliti atau yang mengamati, ada prisma di sini yang untuk ini lensa, pemantulan lensanya sehingga bisa dilihat. Nah, sekarang terdiri dari apa? Nah, ini loh. 2 buah lensa cembung dan 2 buah prisma, siku-siku sama kaki. Gambarnya seperti ini. Oh ya, dicatat dulu ya, maaf. 2 buah lensa cembung dan 2 buah prisma, siku-siku sama kaki. Proses jalannya sinar ini bayangannya masuk ke lensa cembung, ya kan? Terus ini ada prisma si pengamat, ya, kita pahami lagi nanti. Terus ini macam-macam cermin, ada cermin ini, ya. Pernah lihat kan ini? Cermin apa ya ini? Alatnya namanya tak apa ini? Ternyata namanya cermin tikungan. Saya baru tahu. Yang di pinggir jalan dulu. Atau safety mirror. Berfungsi membantu pengendara melihat kendaraan pada jalur yang berlawanan dari tikungan, ya kan? Nah, kalau ibu-ibu kadang nggak lihat kayak gitu. Bapak-bapak iya. Ya. Nah, ini Mbak minta rekamannya. Oke, Pak Yoy, bateraiku juga loh, bentar tak cas dulu. Nah, kalau yang nanti kita amati yaitu cermin apa itu cermin apa? Pertama cermin datar. Cermin datar itu apa? Cermin yang dipakai untuk Mbak, jangan cepet-cepet, Mbak. Ya, 1 cermin datar. Cermin datar itu apa? Cermin yang digunakan untuk Bayangan nyata. Untuk ngaca. Ngaca dulu dong ya. Untuk kita berkaca itu cermin datar ya. Apa sifat dari cermin datar? Yaitu menghasilkan 2 macam bayangan. Satunya maya, satunya nyata. Nyata. Nyata itu apa? Nyata itu kalau bayangannya bisa kita tangkap dengan layar. Ya, kalau praktek sih sebenarnya enak. Kalau kayak gini gimana ya prakteknya? Jadi contohnya gini. Oh ya, gampang. Contohnya kita memantulkan senter ke cermin. Pernah ya mainan senter pantulkan ke cermin, terus kan bayangan dari lampu senternya itu bisa kita tangkap pakai layar atau pakai tembok. Nah, itu namanya bayangan nyata. Boten terus dipegang, enggak, maksudnya bisa tertampil keluar. Itu namanya bayangan nyata. Yang kedua, bayangan semu. Kalau kita tidak bisa menangkap bayangan itu, contohnya kita bercermin. Kan bayangannya ada di dalam cermin kan ya. Berarti kan kita nggak bisa menangkap dengan layar gitu. Itu namanya bayangan semu, bukan bayangan masa lalu ya. Jadi bayangan nyata tadi apabila kita bisa menangkap dengan layar atau kertas. Tapi kalau bayangan semu itu ada di dalam cermin. Nah, sifat daripada cermin datar pertama tegak. Maksudnya tegak apa, Mbak? Ya tidak terbalik. Nah, itu maksudnya itu. Ini ya, jadi tegak. Yang kedua maya. Kenapa maya? Karena bayangannya kita di dalam cermin, nggak bisa kita pegang. Yang ketiga sama besar. Alhamdulillah ya, sama besar. Jadi kalau yang ngaca besar ya hasilnya besar, yang ngaca kecil ya hasilnya kecil. Ya nggak bisa tuh orangnya besar terus jadi langsing gitu, kayak nggak bisa. Tuh, yang kedua cermin cekung. Cermin cekung, kamu pernah lah ini lihat sendok yang ada di rumah? Sendok bahan stainless loh ya. Itu sama dengan reflektor pada lampu senter. Jadi senter itu asline lampunya tuh kecil, ya kan? Tetapi ternyata hasil bayangan lampunya bisa terang dan jauh. Itu adalah karena adanya cermin cekung.
Ya, jadi cermin cekung tuh contohnya ada pada sendok sama lampu senter. Sifatnya apa? Sifatnya ini banyak sekali loh sifatnya cermin cekung itu. Ada 4. 1. Kayak ini nggak keluar toh sifat-sifat cermin? Nggak ya? Keluar nggak sifat? Keluar, Mbak. Oh keluar ya wes tak bahas. Keluar, Mbak. Cermin Oh ya, cekung. oke sip. Yang pertama sifat cermin cekung yaitu jumlah ruang letak benda dan bayangan selalu 5. Nanti tak jelasin. Di sini jumlah ruang letak benda sama letak bayangan itu jumlahnya selalu 5. Artinya apa? Artinya kalau bendanya di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Nah, itu loh artinya jumlahnya sama dengan 5. Yang kedua, jika ruang bayangannya lebih besar, artinya kalau ruangan bayangannya 3, ruangan bendanya itu 2, ini kan tadi dijumlah harus 5, ya kan? Benda sama bayangannya. Misal bayangan terletak di ruang 3, bendanya di ruang 2. Lah, maka kan ruang bayangannya ini lebih besar dari ruang benda, maka hasil bayangannya juga akan diperbesar. Sebaliknya, jika ruang bayangannya ini lebih kecil, contohnya bendanya di ruang 3, maka bayangannya di ruang berapa? 2. Nah, bayangannya ini kan lebih kecil daripada benda. Maka apa yang terjadi? Bayangannya akan diperkecil. Nah, jadi yang dilihat tuh bayangan ya. Bayangannya saya gede apa saya cilik. Nak bayangannya semakin besar berarti yo diperbesar. Nak bayangannya tuh ruangannya semakin kecil berarti juga diperkecil. Yang terakhir. Kok bisa didorne ya? Bablas saya ini. Yang terakhir ini. Hanya bayangan di ruang 4 yang bersifat maya tegak. Di ruang 4 itu artinya bayangannya di dalam cermin. Bayangannya kalau di dalam cermin tuh sama dengan cermin datar tadi loh. Berarti sifatnya apa? Maya sama tegak. Itu sudah gabungan. Nak maya tuh mesti tegak. Neng nak nyata itu mesti terbalik. Ya, nak maya mesti tegak. Jadi nek mau ngeleng-ngeleng kalau nggak mau hafalan tuh ingat aja kalau kita bercermin, ya ta? Kita bercermin tuh bayangannya di dalam. Di dalam cermin itu berarti maya. Nak maya kan tegak, apa nek kita bercermin kita berdiri jadi kebalik kan enggak toh. Nah itu. Nek bisa ditangkap oleh layar itu maka terbalik. Nah supaya enggak bingung lihat nih tabelnya. Nah ini contohnya ini. Bendanya di ruang 3. Di ruang 3 itu di sini. Pembagian ruang tuh ini ya. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3. Nanti filenya ini tak kirim. Ruang 1 itu dari cermin sampai ke fokus cermin. Ya. Dari cermin ke fokus cermin itu namanya ruang 1. Dari fokus ke M itu 2 kalinya fokus. Kalau fokus 10 berarti M ini berapa? 20. Ya, itu namanya ruang 2. Kalau di luar 20 berarti ruang 3. Kalau bendanya di ruang 3, maka bayangannya lihat di sini. Ini benda, B itu benda. Tak perbesar ya. Ini ya. Cara memperbesar.
Udah nampak belum ya? Kalau bendanya yang ini yang saya tunjukkan B, benda, ini bayangannya di sini kan. Tadi kan rumus pertama tadi jumlahnya pasti 5. Kalau bendanya di ruang 3 pasti bayangannya di ruang 2. Ya toh? Ini bayangannya di ruang 2. Terus karena bayangannya itu lebih kecil ruangnya, maka hasilnya juga diperkecil. Nah, karena bayangannya letaknya di depan cermin, berarti nyata. Nek nyata mesti terbalik. Nah, gitu. Sekarang bendanya ganti di ruang 2 di sini. Bendanya di ruang 2. Maka bayangannya di ruang berapa? Dijumlah sama dengan 5 kan? Berarti kalau ini 2 di sini 3. Bayangannya di ruang 3 di sini. Nah, karena bayangannya lebih besar kan ini, lawang ini 3, ini 2, maka hasilnya pasti juga diperbesar. Bayangannya di ruang 3, berarti di depan cermin bayangannya. Berarti nyata. Kalau nyata otomatis terbalik. Ya. Terus benda di ruang 1. Benda di ruang 1 bayangannya di dalam cermin. Di ruang berapa? 4. Ya kan? Dijumlah pasti 5. Karena ruang bayangannya ini lebih besar, 4 kan lebih besar dari 1, maka pasti juga diperbesar. Lah, 4 itu kan di dalam cermin, ya kan? Ini tuh di dalam cermin. Kalau ini kan di depan cermin. Kalau ini dalam cermin. Di dalam cermin berarti apa? Maya. Kalau maya pasti apa? Tegak. Nah, itu ya. Itu ternyata gampang toh. Itu adalah cermin cekung. Contohnya di mana tadi? Sendok sama lampu senter. Terakhir cermin cembung. Contohnya di mana? Nih, tikungan. Contoh lain, spion. Itu sama, itu cermin cembung. Kalau cermin cembung itu kan supaya bisa apa? Melihat bayangan, ya kan? Bayangan kendaraan yang lebih jauh supaya menjadi lebih dekat dan diperkecil. Ya kan? Nah, bayangannya mobil, bayangannya motor itu ada di dalamnya cermin apa di depannya cermin bayangannya? Kan ada di dalamnya cermin, ya kan? Kalau ada di dalamnya cermin berarti otomatis maya. Kalau maya otomatis tegak. Karena tadi mobilnya besar kok bayangannya jadi kecil, motor besar bayangannya juga lebih kecil, maka sifatnya pasti diperkecil. Jadi sifat cermin cembung hanya itu. Maya, tegak, diperkecil. Kecil. Ya, jadi kalau nggak mau hafalan tuh langsung dibayangin aja. Oh iya ya, spion. Spion itu kan bayangan motornya kan ada di dalam spion kita, ya kan? Di dalam itu berarti maya. Terus motornya tegak kan, nggak terbalik kan? Nah, berarti maya pasti tegak. Terus jadi apa? Jadi diperkecil. Nah, itu ya. Nih, tak tuliskan di sini kan, maya tegak diperkecil. Nah, sekarang nama lain dari cermin cembung. Cermin cembung tuh kalau kita pegang maka pasti ada bagian tengah yang menggembung. Ya. Fungsi dari cermin cembung itu adalah untuk memantulkan dan menyebarkan cahaya. Ya.
Nanti balikannya ya. Jadi yang kita pahami yang cembung berarti nanti yang cekung tuh kebalikannya. Semua cermin tuh pasti memantulkan cahaya. Tapi kalau cembung itu fungsinya menyebarkan cahaya atau disebut juga dengan konveks. Cermin cembung nama lainnya konveks. Fungsinya atau sifatnya itu menyebarkan cahaya atau divergen. Ini sifatnya nggak tak bahas lagi karena tadi sudah. Nah, cermin cekung berarti kebalikannya. Ya, tadi contohnya sudah ya, nggak usah saya ulang lagi ya. Contohnya spion sama kaca tikungan. Nah, sekarang cermin cekung. Cermin cekung tuh loh contohnya tadi sudah ya, sendok, wajan, kemudian apa? Lampu senter. Itu selain untuk memantulkan, ternyata juga akan memfokuskan cahaya. Itulah kenapa lampunya itu yang awalnya sinarnya kadang awalnya lampu di senter tuh hanya satu, ya kan? Tetapi setelah dinyalakan senternya ternyata bisa menghasilkan bayangan atau cahaya yang lebih besar, lebih kuat. Kenapa? Karena ini memfokuskan cahaya, tidak menyebarkan cahaya. Nama lain dari cermin cekung itu adalah konkav. Kalau tadi cembung itu konveks, kalau cekung itu konkav. Dan sifatnya itu memfokuskan cahaya atau konvergen. Contohnya, tadi ya, pengumpul sinar matahari pada pembangkit listrik tenaga surya. Pemantul pada lampu senter agar cahaya yang dihasilkan tidak menyebar, tapi justru fokus. Oke. Malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti pembahasan soal sama lensa saya lanjutkan besok. Nggih, karena sudah jam 9. Anak-anak waktunya tidur. Nonton nggih? Nggak apa-apa ya? Iya, Mbak. Ya, Iya, karena kan Mbak. materinya Terima hari ini kasih. cukup Oke. padat gitu loh. Jadi Terima kasih, Mbak Intan. ya, siap Tuh. nggih. Ya, jadi besok rencana saya matematika. Silahkan request materi apa di Telegram. Ya, matematika silahkan request materi di Telegram apa, tapi besok melanjutkan ini dulu sama membahas soal yang hari ini dulu baru masuk ke matematika. Oke? Oke. Ya, Siap. saya cukupkan, kita tutup dengan doa dulu. Berdoa dipersilahkan.